nggak ada yang pengen, Pak, dimana dia habis nyembah Tuhan, akhirnya berpindah ke nyembah setan. Tolong lagu dangdutnya dikucilin ya. Bada bing, bada bu. Hai bestie, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja. Semoga weekend kalian juga nyenengin. Hari ini aku mau nanya deh, kalian pernah ada yang kerja part-time gak sih? Atau kerja di F&B gitu, atau kerja dimanapun lah. Kalian pernah takut gak sih kalau kalian kerja lagi, misalnya lagi jaga toko, atau lagi kerja jadi kasir, tiba-tiba ada orang datang jahat mau ngerampok kalian misalnya, atau berbuat jahat sama kalian. Kalian pernah merasa ada ketakutan kayak gitu gak sih? Sebelum aku lanjut ke video hari ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya kalian bisa dapat updatean video-video baru aku. Karena hal ini yang mau aku bahas pada hari ini. Jadi ini tentang seorang perempuan yang namanya Samantha Koenig. Dia tuh tinggalnya di Alaska, tepatnya di Anchorage, itu di Amerika Serikat. Dia tuh barista dari salah satu coffee shop yang namanya Common Grounds. Jadi itu bukan coffee shop kayak biasa-biasanya ya, bukan kayak Starbucks atau kayak coffee shop yang kita punya di sini. Nah, konsep coffee shopnya ini tuh kayak drive-thru gitu. Jadi dia datang, terus dia pesan minumannya, dia ambil langsung cabut gitu. Jadi nggak bisa duduk-duduk atau ngaso-ngaso dulu. Nah, pada suatu malam, tanggal 1 Februari 2012, Samantha ini dapat shift malam nih. Jadi dia kerjanya malam. Rencananya malam itu tuh dia mau dijemput sama pacarnya, tapi sesampainya pacarnya ke tempat si coffee shop itu, dia nggak nemuin Samantha sama sekali. Dia coba teleponin Samantha, nggak ada yang ngangkat. Tapi tiba-tiba dia dapat SMS dari Sam. Sam bilang dia tuh capek banget dan dia pengen istirahat dan liburan sama teman-temannya selama weekend ini. Dan di SMS itu dia juga bilang kalau dia minta tolong sama pacarnya untuk ngasih tahu ke ayahnya. Kayak pacar bingung dong, Samantha kan deket banget sama ayahnya. Kenapa nggak Samantha sendiri aja ngomong? Akhirnya pacarnya Sam ini pergi ke rumahnya Sam, terus dia ngomong lah sama bapaknya. Akhirnya keesokan harinya, bapaknya Sam dan pacarnya Sam ini lapor ke polisi. Polisi investigasi dong. Mereka datanglah ke coffee shop tadi, ke Common Grounds tadi. Mereka lihatlah CCTV, mereka review CCTV-nya. Dan ini dia klip CCTV yang mereka dapat. Jadi di situ Sam itu lagi bikinin kopi ya buat salah satu customer, dan dia kaget karena nggak tahu apa yang dia lihat. Tiba-tiba dia kaget pas dia lihat ke arah customer itu. Habis itu kita bisa lihat kalau si customer nyuruh Sam untuk matiin lampu. Jadi kemungkinan besar dia tahu kalau ada CCTV di dalamnya. Pastilah dia tahu ya. Terus dia manjat jendela dan dia ikat Sam dan dia bawa Sam, dia culik Sam keluar dari coffee shop tersebut. Dan karena review dari CCTV ini, akhirnya polisi mulai investigasi sekeliling dong. Dan ada salah satu bisnis lokal yang tempatnya agak nggak jauh dari si coffee shop tadi tuh, dia rela untuk ngasih lihat CCTV-nya, dan di CCTV dari bisnis tersebut tuh nunjukin kalau Sam itu diseret, dibawa pergi. Di sini kalian bisa bayangin nggak sih, jadi Sam kayak dia kerja sendirian malam-malam, terus tiba-tiba ada orang yang berniat jahat. Mungkin awalnya dia mikir dia cuma mau dirampok, tapi ternyata dia diculik sekalian. Itu takutnya kayak apa coba? Aku nggak bisa bayangin jadi Samantha gimana caranya. Setelah kejadian ini, mereka nggak ada kelanjutan sama sekali. Polisi berusaha untuk investigasi, terus ayahnya Samantha juga dibantu sama komunitas sekitarnya untuk cari Samantha, tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Sampai akhirnya 2,5 minggu kemudian, tiba-tiba si pacarnya Sam ini dapat SMS. Dia dapat SMS dari HP-nya Sam dan bilang, Taman Corner di bawah Section Albert. Bukankah dia cantik? Akhirnya pacarnya Samantha, ayahnya Samantha, dan authorities, polisi-polisi datang ke Taman Corner. Dan bener aja di Section Albert itu ada kayak semacam brown bag gitu ya, kantong warna coklat itu ya. Dan di dalam kantong tersebut ada surat permintaan tebusan sama foto Polaroid. Dimana pas setelah diidentifikasi sama papanya Samantha, itu beneran fotonya Sam. Walaupun fotonya nggak crispy gitu ya, fotonya nggak jelas, agak blur dikit, dan foto ini creepy juga ya. Tapi karena papanya Samantha udah bilang, oke, ya ini bener anak saya, akhirnya mereka buka surat tebusannya, dan di situ dia minta supaya bapaknya Samantha tuh transfer duit sebanyak $30,000 ke ATM-nya Samantha. Akhirnya bapaknya dari mana nih? Tapi dengan bantuan komunitasnya dia, akhirnya dia bisa menggalang dana sebesar $30,000, dan dia transfer lah tuh ke ATM-nya Samantha. Di situ tuh nggak cuma polisi doang ya yang ikut campur, jadi FBI juga ikutan. Mereka kerjasama dengan bank, jadi bank itu kasih mereka alert, ngasih mereka notifikasi tiap kalau ada penarikan uang dari ATM-nya Samantha.
Dan bener aja dong, Bang ngasih notifikasi ke polisi, terus polisi akhirnya datang, walaupun mereka nggak sempet nangkep. Akhirnya polisi kayak, ya udah kita lihat aja CCTV-nya. Dan di CCTV tersebut tuh ada orang bertopeng, pria bertopeng, dia ngambil uang dari ATM-nya Samantha. Dan polisi merasa kayak mereka tuh diejek sama orang ini. Lu nggak bisa nangkep gue. Pertama-tama aku mau tanya, gimana sih orang-orang di sekitar tuh nggak ada yang takut apa nggak ada yang merasa kayak, ih kok aneh ya ada orang ngambil duit pakai topeng ski gitu. Nggak ada yang curiga apa, nggak ada yang pengen, pak, oke tadi ekstrim, tapi nggak ada apa yang laporin ke pihak yang berwajib, kayak ada orang-orang sekitarnya kayak, atau berusaha kayak, pak ini mau apa ya, kenapa ngambil duit pakai topeng kayak gitu ya, nggak ada gitu ya mau negur. Tapi sayangnya setelah hari itu berhenti, nggak ada lagi transaksi di ATM-nya Samantha. Sampai suatu hari di bulan Maret ada lagi transaksi di 3 negara bagian yang berbeda, bukan di Alaska lagi. Tadi yang 3 tadi tuh ada di Alaska. Penarikan uang selanjutnya terjadi di Arizona, New Mexico, sama di Texas. Itu udah beda negara bagian. Mereka review lagi CCTV-nya, mereka hubungin lah negara-negara bagian tersebut, dan orangnya masih sama, orang yang pakai topeng ski. Pengambilan uang yang terakhir tuh terjadi di Texas. Akhirnya mereka hubungin polisi di Texas, dan dari CCTV tersebut juga dikasih lihat kalau orang tadi, kalau si pengambil uang dengan topeng tadi itu mengendarai mobil Ford Focus warna putih. Akhirnya oke, kita akan cari orang-orang pakai mobil Ford Focus warna putih. Dan ada satu polisi nih yang kok ya pas banget, dia nemuin satu mobil Ford Focus warna putih dan kebetulan lagi melanggar lalu lintas. Akhirnya sama dia di stop, terus dia minta lah SIM-nya, sini SIM STNK. Pas dilihat, loh SIM-nya dari negara bagian Alaska, jangan-jangan ini orang yang dicari. Dia minta lah, kamu boleh tolong bukain bagasinya nggak? Dan dia menemukan di bagasi orang ini ada ATM-nya Samantha, kartu ATM-nya, ada HP-nya Samantha, dan ada senjata api. Akhirnya orang ini ditangkap dan orang ini bernama Israel Keyes. Di sini aku nak panggilnya Israel ya, biar gampang. Nah, Israel ini tuh siapa sih? Sedikit background tentang Israel, dia lahir di Utah dari pasangan John dan Heidi. Keluarga mereka bagian dari white supremacy, jadi itu kayak semacam kelompok yang isinya tuh orang-orang kulit putih dan merasa ras mereka tuh lebih tinggi, lebih superior daripada ras-ras lainnya. Israel juga tumbuh di keluarga yang terlalu religius, terlalu fanatik sama Tuhan, dan ironisnya adalah pas dia menginjak remaja, Israel dia berpindah haluan ke satanisme, di mana dia habis nyembah Tuhan akhirnya berpindah ke nyembah setan. Selesai SMA, Israel masuk militer, dan di militer dia juga nggak banyak punya teman. Orang-orang tuh rata-rata ngomong kalau Israel tuh hobinya menyendiri, terus dia hobinya mabuk-mabukan sendiri setiap weekend. Dan dia melakukan militer tuh pas tahun 98 sampai tahun 2001, jadi cuma 3 tahun. Setelah itu dia gabut, dan akhirnya pada tahun 2007 Israel memutuskan untuk membangun usaha kontraktornya sendiri, dimana di situ dia bantuin tetangganya untuk benerin ledeng, benerin genteng, benerin apapun yang berhubungan sama konstruksi rumah. Nah, setelah ditangkap sama polisi, Israel tuh nggak mau ngaku apa-apa, dan karena bukti juga nggak kuat, akhirnya polisi membebaskan Israel. Tapi beberapa hari kemudian Israel datang dan dia mengaku. Dia bilang, aku yang bunuh Samantha Kunik. Aku yang culik dan bunuh Samantha Kunik. Tapi sebelum aku ngaku semuanya, aku mau kamu kasih aku kopi americano, cerutu, dan juga Snickers rasa selai kacang. Akhirnya sama polisi oke, dikasihlah semuanya. Dan Israel pun cerita kalau setelah dia culik Samantha, dia bawa ke rumahnya. Padahal di rumahnya tuh ada anaknya, ada pacarnya. Dia sembunyiin Samantha di gudang, yang mana gudang itu tuh nempel sama rumah utama. Di situ dia disekap, Israel di situ juga hisap cerutu, terus dia minum-minum. Dia juga nyalain musik kenceng-kenceng karena dia nggak pengen tetangga atau pacarnya atau anaknya tuh ada yang denger. Dan anehnya adalah itu jam 4 pagi, kejadian itu jam 4 pagi. Kemana tetangganya? Ini kalau udah di Indonesia udah, misi bapak tolong lagu dangdutnya dikucilin ya. Enggak, di sini tetangga nggak ada yang ikut campur. Dan malam itu juga dia melecehkan Samantha dan dia bunuh Samantha. Lalu sama dia, Samantha dimasukin ke dalam kotak. Lalu setelah itu dia pergi lagi balik ke coffee shopnya tadi, ke Common Grounds. Dia ambil HP-nya Samantha, dia ambil kartu debitnya Samantha, terus dia kirim SMS lah ke pacarnya Samantha yang bilang kalau Samantha capek, dia mau liburan dulu sama teman-temannya selama weekend, tolong bilang sama ayah gue, bla 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 bla. Dan setelah itu, tanpa rasa bersalah, besoknya Israel dan istrinya, pacarnya dan anaknya pergi untuk berlayar, pergi cruise ke New Orleans. Kayak gak ada apa-apa gitu. Dan 2,5 minggu kemudian dia balik lagi, dia keluarin Samantha dari kotak, dia pasangin makeup, dia dandanin rambutnya Samantha, dan dia foto pakai Polaroid, terus dia bikin surat permintaan tebusan, dan dia kirim ke tempat, ke Connor Park tadi, ke Taman Connor tadi, dan dia bilang ke pacarnya untuk jemput surat tebusan itu. Walaupun dia tahu secara persis kalau Samantha tuh udah meninggal. Dan Israelnya agak disrespectful ya, karena dia bilang ke polisi,
oh ya aku kayak gini karena aku ada penyakit, karena aku ada gangguan, aku sama ini udah punya kepribadian ganda sama 14 tahun. Jadi dia cari alasan karena dia tahu dia bakal masuk penjara seumur hidup. Dia nggak mau masuk penjara seumur hidup, dan dia bikin alasan kalau dia tuh ada penyakit gitu loh, ada kelainan. Dan ini menurut aku disrespectful banget buat orang yang benar-benar mengidap penyakit mental tersebut, karena orang-orang yang lain tuh pada pengen sembuh. Tapi si Israel malah menggunakan ini sebagai mainan supaya dia keluar dari tanggung jawabnya dia. Tapi untungnya polisi kayak ya oke. Sekarang kamu kuburin di mana si Samantha ini? Israel nggak mau jawab lagi. Dan akhirnya polisi oke, disogok lagi dong pakai cerutu, pakai Snickers, sama pakai kopi americano. Abis itu Israel bilang, oh ya dia aku buang di Danau Matanuska. Jadi di mana tuh adalah danau es di Alaska, yang mana kamu harus gali, kamu harus potong dulu esnya sebelum kamu buang sesuatu ke dalam danau tersebut. Akhirnya polisi datang ke sana, mereka bawa tim penyelam, dan benar aja mereka menemukan jenazahnya Samantha Koenig di danau tersebut. Dan yang lebih nyereminnya lagi adalah Israel, abis dia buang Samantha di danau itu, dia mancing di danau yang sama, dan hasil ikan tangkapannya dia bawa pulang dan dia hidangkan buat keluarganya. Ngeri-ngeri sedep ya. Dan atas pengakuan Israel, terus dengan barang bukti, akhirnya Israel resmi ditangkap dengan tuduhan pembunuhan atas Samantha Koenig. Tapi Israel nih curang, dia bilang aku mau dihukum mati. Aku gak mau di penjara seumur hidup, kamu hukum mati aku sekarang. Pertama-tama Pak, tolong, gak kayak gitu caranya. Kenapa ada gap? Kenapa orang yang dapat hukuman mati itu mereka nggak langsung dihukum mati? Karena pertama-tama mereka dikasih kesempatan untuk mengajukan banding. Dan yang kedua, di Alaska nggak ada namanya hukuman mati. Ya hukuman maksimumnya ya penjara seumur hidup gitu loh. Dan Israel kayak oke, nggak cuma Samantha doang yang gue bunuh orang lain juga. Dia cari cara supaya gimana caranya dia dihukum mati. Dia bilang kalau ternyata semenjak tahun 2009 itu dia sudah punya rasa keinginan pengen bunuh orang, tapi dia tuh teliti orangnya, dia orangnya cermat gitu. Jadi dia beli alat-alatnya dulu, senjatanya lah, linggis, kapak, segala macem, topeng ski. Terus dia pergi ke beberapa negara bagian di Amerika dan dia sembunyiin ke tempat-tempat tertentu. Misalnya mungkin, dekat kabin ini aku gali lubang, aku taruh nih peralatan aku untuk membunuh. Jadi kalau misalnya aku bunuh orang di daerah ini, aku nggak perlu lagi beli lagi. Aku nggak perlu lagi beli alat-alat lagi. Aku udah punya kok, aku udah simpen. Dan menurut pengakuan Israel, salah satu korbannya adalah pasangan Bill dan Lorraine Curry, di mana mereka adalah korban dari Israel tahun 2011. Jadi Israel datang ke rumah mereka di Vermont, manjat jendela, terus dia culik lah mereka berdua nih, Bill sama Lorraine ini. Pakai mobilnya Bill sama Lorraine, Israel bawalah pasangan ini ke rumah peternakan di Antah Berantah, dan di sana dia bunuh pasangan tersebut. Dia juga kasih tahu lokasinya ke polisi, dan polisi pas datang ke rumah peternakan itu, sayangnya mayatnya Lorraine sama Bill udah nggak ada ya. Jadi mereka sebenarnya masih bimbang, nih bener apa nggak sih yang diomongin sama Israel, apa jangan-jangan dia kayak gini tuh karena dia emang pengen dapat hukuman mati aja, karena dia mau escape, dia mau menghindari hukuman seumur hidup. Yang aku dapat dari Israel Keys ini adalah Israel nih orangnya pintar banget ya, pintar dalam konotasi negatif, dan dia fascinating, menarik lah, nih orangnya menarik, bukan menarik dalam arti positif juga, menariknya dalam arti negatif, dimana dia tuh secermat itu, dia seteliti itu, dia sepinter itu untuk merencanakan pembunuhannya dan untuk menyembunyikan mayat-mayatnya. Ini kalau misalnya dia nggak ngaku sama polisi, dan kalau misalnya dia juga nggak ngasih tahu polisi di mana mayatnya Samantha, aku rasa polisi juga nggak bisa nemuin gitu loh. Dedikasinya dia sebagai pembunuh tuh oke juga ya. Dan setelah aku riset lagi, ternyata idolanya dia adalah Ted Bundy. Jadi akhirnya Israel ditahan di penjara. Dia minta sama polisi untuk supaya namanya nggak terekspos di media, karena dia nggak pengen anaknya tahu dan anaknya dibully sama teman-temannya. Tapi namanya juga media ya, pasti diekspos lah namanya Israel Keys, dan Israel marah banget. Dia akhirnya nggak mau ngomong apa-apa lagi, nggak mau memberikan pengakuan apa-apa lagi, padahal polisi butuh ya, karena dia pengen tahu, karena polisi pengen tahu siapa lagi sih korban-korbannya, dan bener nggak sih ada korban lain selain Samantha. Tapi Israel udah keburu ngambek. Dan sebelum trial, sebelum dapat pengakuan-pengakuan yang lain, entah gimana Israel berhasil menyelundupkan silet ke dalam penjara. Dan dia bunuh diri. Dan itulah kisah dari pembunuh sadis yang bernama Israel Keys. Curang ya, menurut aku ini curang banget, karena dia mengambil nyawanya Samantha dan kemungkinan orang-orang yang lain.
tapi dia nggak pengen bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Kasih tau dong menurut kalian gimana cerita hari ini, komen di bawah. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!